Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang central tendency yaitu mean, median, modus, dan variability yaitu range, varian, dan standar deviasi. Central tendency atau ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Pengertian mean, median, dan modus. Mean yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yang itu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data. Lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Rumus mean, median, dan modus. Rumus mean, rata-rata hitung atau mean memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rumus mean data tunggal. Rumus mean data yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Keterangan rumus, FI/XI merupakan frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian. XI adalah data yang ke-1. Rumus mean gabungan. Rumus modus, data yang belum dikelompokkan. Modus dari data yang belum dikelompokkan yaitu ukuran yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Modus dilambangkan MO. Data yang sudah dikelompokkan. Rumus modus dari data yang sudah dikelompokkan dihitung dengan rumus. Keterangan rumus. MO sama dengan modus, L sama dengan tepi bawah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kelas modus atau I adalah interval kelas B1, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval paling dekat, sebelumnya B2, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval paling dekat sesudahnya. Rumus median. Data yang belum dikelompokkan saat mencari nilai median, data harus dikelompokkan dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumus data yang dikelompokkan. Keterangan rumus. Qj adalah kuartil ke-J, J adalah 1, 2, 3, I adalah interval kelas, Lj adalah tepi bawah Qj, Fk adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Qj, F adalah frekuensi kelas Qj, N adalah banyaknya data. Variabilitas atau ukuran penyebaran merupakan suatu nilai dari sekelompok data yang menjadi ukuran untuk mengetahui besarnya penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungannya. Variabilitas adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data yang menyebar terhadap pusatnya data. Ukuran penyebaran atau variabilitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran variabilitas atau penyebaran adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh data yang ada menyimpang dari ukuran pusatnya, yaitu tendensi sentral. Variabilitas berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui homogenitas dan heterogeneitas suatu kelompok data. Semakin kecil nilai variabilitas menunjukkan semakin kecil penyebaran suatu kelompok data atau homogenitas. Semakin besar nilai variabilitas menunjukkan semakin besar penyebaran suatu kelompok data. Heterogenitas. Range adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu gugus data. Range adalah perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi maupun data samples. Varian adalah ukuran keberagaman yang melibatkan seluruh data. Varian merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai dari terhadap nilai rata-rata hitung. Varians didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi XI dan rata-rata untuk sampel dan untuk populasi. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar kuadrat positif dari varians. Simpangan baku dapat diukur pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk dibandingkan. Simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis. Lambang simpangan baku dapat ditulis S. Nama lainnya yaitu standar deviasi dapat ditulis SD. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.